Yang pertanyaan kedua, yang kalau menasehati suami seringkali langsung marah ketika dinasihatin tentang sesuatu, Ustaz. Kalau menasihati suami seringkali langsung marah gitu ya. Ini jawabannya sebenarnya kondisional gitu ya. Kalau memang istrinya adalah ahli ketaatan, ya, istrinya adalah orang yang solehah, yang akhlaknya bagus gitu ya, kemudian menasihati suami, ya, maka benar adanya. Sebenarnya bukan menasehati ya, karena khawatirnya kalau menasehati kok suami dinasehatin. Tetapi sesungguhnya Muslim itu siap menasehati dan siap dinasehati. Ya oke lah, dinasehati. Ya, istri menasehati, suami dinasehati. Nah, ketika istri salihah sedemikian rupa, ya, maka menasehati ya wajar, karena dia telah menunjukkan dirinya sebagai wanita yang baik, yang salihah, yang menginginkan suaminya seperti dirinya. Kan begitu. Karena kan orang sebagaimana diajar oleh Islam, nggak boleh soleh saja, tapi soleh dan muslih. Soleh dirinya baik, tapi nggak memperbaiki orang lain, itu nggak boleh. Soleh dirinya dan juga muslih, memperbaiki orang lain. Nah kan begitu. Nah ini wanita luar biasa, Masya Allah, sehingga udah menasihati suaminya. Kok suaminya marah-marah? Suaminya keliru. Suaminya keliru. Tetapi kalau istrinya sesungguhnya jauh dari syariat, kemudian merasa soleh, keteladanan pada dirinya juga tidak ada yang bisa dilihat, nasihati suami langsung marah, ya gampangannya ngomong ya wajar lah, wong dirinya seperti itu kok nasihati, kan begitu ya. Nah sekarang kita konteksnya adalah istrinya adalah baik sekali, kan gitu ya. Istrinya adalah wanita yang solehah, yang baik sekali, Masya Allah. Nah gimana kalau suaminya suka-suka marah ketika dinasehatin? Ini memang tidak bisa disamakan lelaki yang satu dengan lelaki yang lainnya. Terkait dengan masalah tabiat itu tidak sama. Tabiat yang berbeda-beda sesungguhnya hasilnya bisa sama, menjadi orang yang lembut, tidak pemarah, bahkan pemaaf, dan senang minta maaf ketika pemahaman syariatnya bagus. Tabiatnya kayak apapun, berbeda-bedanya orang, tabiatnya berbeda-bedanya kayak apapun kadarnya di dalam masalah emosional, ya. Ketika pemahamannya kepada syariat bagus, maka semuanya dengan kadar temperamental yang kayak apapun pasti menjadi orang yang lembut. Jadi ini jawabannya, gimana caranya? Kondisikan suaminya paham syariat dengan bagus. Caranya bagaimana? Nah, kan sudah bicara masalah teknis. Kalau jawaban gimana tadi secara umum, kondisikan suaminya memahami syariat dengan bagus. Kalau caranya bagaimana? Caranya ajak bareng sering ke majelis taklim. Loh, gimana masa bisa kemudian menjadi orang lembut? Oh, percaya tidak percaya, kita sampaikan alhamdulillah sudah terlalu banyak orang yang awalnya temperamental, pemarah, kemudian ahli ngaji, Masya Allah, perkembangannya jadi orang yang lembut. Awalnya dikit-dikit marah, sekarang enggak. Karena apa? Kok bisa ya? Sekarang saya bertanya kepada Abu Fatihah, apakah ketika ngaji temanya melulu jangan marah? Enggak. Ngaji itu temanya macam-macam. Umum. Temanya macam-macam. Bahkan keterkaitan dengan marah barangkali hanya beberapa kali saja. Tetapi kok bisa ya menjadikan orang lembut? Nah, disitulah letaknya kehebatan Al-Quran, merupakan obat. Diperdengarkan, dijelaskan dengan hadisnya, dijelaskan dengan hadisnya. Jadi hati lembut. Orang kalau lembut itu pekat. Wah, ini istri kayaknya tersakiti nih kalau saya begini. Dia nggak jadi begitu. Ketika melihat istrinya akan tersakiti,
wah istri kayaknya nggak nyaman nih kalau saya berperilaku begini, dia akan tinggalin perilaku itu. Karena hatinya lembut, peka. Nah, demikian juga kalau salah, istri nasihatin, Mas ngapunten Mas, oh nggih matur nuwun, hatinya lembut. Jadi jawaban singkatnya, ajak ngaji. Iya, baik Ustaz. Ajak ngaji. Oh kalau misalnya sibuk, nggak bisa diajak ngaji, bikin pengajian di rumahnya, yang menjadikan dia tidak usah pergi. Tapi setiap saat kawan-kawannya datang, pengajian di rumahnya. Ini luar biasa. Iya, baik Ustaz. Saya juga mungkin ada semacam teori juga yang biasa saya pegang tuh, semua orang suka apel Ustaz ya. Biasanya kan semua orang suka apel, tinggal kita bagaimana ngasih apelnya kan Ustaz. Oh ya. Kalau kasih apel dilempar ke muka ya marah Ustaz. Nah, ini sesuatu yang lain masih sifatnya tambahan. Ini sesuatu yang lain masih sifatnya tambahan dari Fatihah, Masya Allah. Jadi bisa jadi suaminya adalah orang yang berhati lembut sudah, gitu. Bukan kasar seperti yang tadi ya, berhati lembut. Cuma istrinya cara menyampaikan seakan-akan menggurui, seakan-akan pimpinannya, seakan-akan bosnya, dan yang lainnya itu tidak tepat. Ya, yang pertama diketahui, seandainya sederajat ya, itu pun kita harus mengatur ya perkataan itu sederajat. Apalagi istri kepada suami, maka itu sebagaimana anak kepada orang tua, maka itu sama sebagaimana murid kepada guru. Jadi hati-hati kepada suami. Ya. Suami adalah pemimpin rumah tangganya yang keputusan iya apa enggak ada pada dia kan begitu. Maka sampaikan baik-baik, jauh dari kesan menggurui atau kesan menjatuh-jatuhkan. Demikian. Iya, baik. Itu betul sekali. Jadi tambahan dari Bu Fatihah. Iya, baik. Sesuai Ustaz.